Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Permata dengan NIM C1C023048. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, judul materi saya kali ini yaitu tentang analisis deskriptif. Saya langsung saja ke pembahasan saya kali ini, yaitu saya akan membahas tentang deskriptif. Analisis deskriptif adalah bentuk analisis data penelitian untuk menguji generasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisis deskriptif ini menggunakan satu atau lebih tapi bersifat mandiri. Oleh karena itu, analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan. Statistik sebagai ilmu pengetahuan dapat dibebankan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada statistik deskriptif, berkaitan dengan bagaimana data yang dapat digambarkan secara numerik seperti menghitung rata-rata dan devisa standar, maupun secara grafis dalam bentuk tabel atau grafik, untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih atau mudah dibaca atau dipahami. Yang kedua ada statistik inferensial, yaitu sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induknya atau sampel yang diambil dari populasi pada peramalan dan penarikan kesimpulan pada kelompok data atau induknya. Kita masuk ke ciri-ciri deskriptif, ada 5. Yang pertama, statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata lain, statistik deskriptif berfungsi menerangkan keadaan atau gejala atau persoalan. Yang kedua, statistik deskriptif menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data seperti rata-rata, simpangan baku, kemiringan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, statistik deskriptif digunakan untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel dan satu variabel. Yang keempat, analisis deskriptif bertujuan untuk mengubah sekumpulan data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami, yang berbentuk informasi yang lebih ringkas. Yang kelima, metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul. Baiklah, kita masuk ke jenis-jenis deskriptif. Yang pertama ada studi kasus, yaitu suatu penyelidikan intensif tentang individu atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti. Yang kedua ada survei. Studi jenis ini merupakan studi pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan tentang individu. Berdasarkan ruang lingkupnya, sensus atau survei sampel, dan subjeknya, hal-hal nyata atau tidak nyata, sensus dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu sensus tentang hal-hal nyata, sensus tentang hal-hal yang tidak nyata, survei sampel tentang hal-hal yang nyata, dan survei sampel tentang hal-hal yang tidak nyata. Yang ketiga ada studi perkembangan. Studi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dipercaya bagaimana sifat-sifat anak pada induk pada berbagai usia, bagaimana perbedaan mereka dalam tingkatan-tingkatan usia itu, serta bagaimana mereka tumbuh dan berkembang. Hal ini biasanya dilakukan dengan metode longitudinal dan metode cross-sectional. Yang keempat, studi tindak lanjut, yaitu studi yang menyelidiki perkembangan subjek setelah diberi perlakuan atau kondisi tertentu. Yang kelima, analisis dokumenter. Studi ini sering disebut juga sebagai analisis yang digunakan untuk menyelidiki variabel sosiologis dan psikologis. Yang keenam, analisis kecenderungan, yaitu analisis yang digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang dengan memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi.
Kita masuk ke langkah-langkah deskriptif. Yang pertama ada mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian dan hipotesis penelitian. Yang keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk menentukan populasi, sampel, teknik sampling, instrumen pengumpulan data, dan menganalisis data. Yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik yang relevan. Dan yang terakhir, kita harus membuat laporan penelitian. Baiklah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan deskriptif. Kelebihan deskriptif yang pertama, kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan rapi serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Yang kedua, informasi yang diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemutusan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Yang ketiga, pemilihan variabel yang begitu banyak dalam upaya penguraian masalah. Dan yang terakhir, memberikan pengetahuan yang signifikan pada kejadian fenomena yang belum dikenal dan mendeteksi keterkaitan yang ada di dalamnya. Kita masuk ke kekurangan deskriptif. Yang pertama ada statistik deskriptif hanya terbatas pada menyajikan data bentuk tabel, diagram, grafik, dan besaran lain. Yang kedua hanya bisa digunakan untuk sampel data yang sedang dipelajari. Dan yang ketiga tidak dapat digunakan untuk melakukan generalisasi atau mengambil kesimpulan tentang populasi atau kelompok lainnya. Dan yang terakhir, pengambilan kesimpulan dalam statistik deskriptif ini jika ada hanya akan ditunjukkan pada kumpulan data yang ada. Baiklah, sampai di sini saja pemaparan materi saya kali ini. Kita masuk ke kesimpulan. Statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis data, angka agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkasan, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Statistik deskriptif memiliki ciri-ciri seperti menerangkan suatu keadaan, menggambarkan karakteristik data, dan lain-lainnya. Adapun jenis statistik deskriptif berdasarkan skala pengukuran dapat diuji dengan dua cara, yaitu uji binominal dan uji chi kuadrat, di mana tujuan penelitian deskriptif dilaksanakan untuk mengetahui nilai dari variabel mandiri yang berjumlah minimal satu variabel tanpa membuat komparasi atau mengkorelasikan dengan variabel yang lain. Baiklah, sampai di sini saja pemaparan materi saya kali ini. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.